Pada pertemuan yang baik sekarang ini kita akan membahas Ghazwatu Badrin Al-Kubra, awwalu ma'rakatin min ma'arikil Islam al-fasilah. Jadi kita akan membahas pada pertemuan ini tentang perang Badar, perang yang melegenda, yang selalu diriwayatkan dari generasi ke generasi. Dan ini adalah peperangan pertama terdahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir. Itu perang Badar. Apa sebab terjadinya perang Badar? Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ada peperangan-peperangan kecil. Di antara peperangan-peperangan kecil adalah peperangan Ghazwatul Usyairah. Dalam perang Ghazwatul Usyairah itu Rasulullah keluar bersama kurang lebih 200 sahabat Ansor. Mohon maaf, 200 sahabat Muhajirin. Sebagian riwayat mengatakan 150. Dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk apa? Untuk menghadang kafilah kafir Quraisy yang pergi dari Mekah menuju Syam. Ya, maka dihadang di Madinah karena Mekah itu kalau mau ke Syam mesti melewati Madinah. Akan tetapi kaum muslimin terlambat. Sudah terlanjur ya, kafilah dagangnya Abu Sufyan itu melintasi Madinah dan sudah pergi ke utara menuju Syam, sehingga tidak terjadi peperangan apapun. Maka otomatis kalau selesai berdagang mereka akan kembali ke selatan, kemana? Ke Mekah, otomatis melalui Madinah lagi. Maka untuk kedua kali ini tidak boleh luput lagi. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Dua-duanya dijamin masuk surga. Dua-duanya pendekarnya kaum muslimin. Ya, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid diperintahkan oleh Rasul untuk inspeksi ke arah utara, melihat gimana, kapan kira-kira mereka itu balik ke mana? Ke Mekah. Diteliti dua orang ini. Lah, dan itu wajar. Mengapa kok wajar? Kenapa Rasulullah kok menghadang? Karena orang kafir Quraisy membawa harta mereka untuk diperdagangkan di negeri Syam. Sedangkan kaum muslimin harta-harta mereka ditahan oleh kafir Quraisy di mana? Di Mekah. Jadi bisa dikatakan mereka ini membawa hartanya kaum muslimin. Karena ada saudara sahabat yang berangkat dengan tangan kosong, berangkat ke Madinah, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, bahkan hartanya ditahan, nggak boleh dibawa ke Madinah. Sehingga di Mekah itu banyak hartanya kaum muslimin yang ditinggal di sana dan diambil paksa oleh orang kafir, digunakan dagang. Maka ini kesempatan mereka ini pulang dari Syam menuju ke Mekah, ke selatan. Maka Rasulullah SAW memanfaatkan momen ini untuk mengambil kembali hartanya kaum muslimin. Jelas ya? Jadi sebab perang Badar itu sebabnya ideologi, sebabnya juga faktor ekonomi juga. Nggak bisa dipungkiri itu. Jelas ya? Oke. Maka keluarlah dua sahabat tadi itu, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, ke utara untuk melihat keadaan. Maka dua orang ini mendapat kabar bahwa kafilah dagangnya kafir Quraisy yang rombongannya dipimpin oleh Abu Sufyan ini membawa 1000 unta beserta muatannya. Berarti sedikit apa banyak? Banyak. 1000 unta beserta muatannya. Dan mereka membawa kurang lebih ya 50.000 dinar, 50.000 dinar.
50.000 dinar. Ayo dihitung bersama. Tolong sebagian di antara antum ambil HP dan siapkan kalkulatornya. 50.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Kita nggak berbicara 50.000 dulu. Satu tok aja, 1 dinar adalah 4,25 gram emas murni. Betul ya? Sekarang ini harga emas di Antam kurang lebih sudah 1 juta. Berarti 1 dinar itu sudah 4 juta, 25. Betul? Betul apa enggak? 4 juta 250. Betul ya? Itu 1 dinar. Kalikan 50.000. Coba saya tunggu. Berapa? 1 orang, monggo Pak Ali, Pak Ali. 200. 1 orang yang keras Pak, kurang. 212 miliar ya. Berarti sedikit atau banyak? Banyak. Itu belum yang lain. Jadi 1.000 unta beserta muatannya dan membawa harta kurang lebih 50.000 dinar zahabi, emas. Walam yakun ma'aha minal hiras minal hirthi illa nahwa arba'ina rajulan. Dan gak ada penjaganya. Memang mereka ini kan niat dagang. Penjaganya hanyalah 40 orang. Itu bukan tentara ya, karena mereka para pedagang kan. Berarti mereka ini membawa harta yang banyak tanpa pengaman yang cukup, gitu loh maksudnya itu. Maka yang dimanfaatkan oleh Rasulullah memerintahkan Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mencari kabar, dan informasi sudah ditangkap oleh 2 orang ini balik ke Madinah, ngasih tahu ya Rasulullah, mereka itu membawa harta yang banyak ya, membawa 1.000 unta beserta muatannya plus 50.000 dinar emas, dan dijaga cuma kurang lebih berapa orang? 40 orang. Lah setelah mendapatkan itu, ini ada riwayat yang sering disampaikan tapi nggak ada sanadnya di mana ini, bahwa Rasul mengatakan ini adalah kafilah dagangnya Quraisy membawa harta-harta kalian, maka kita ayo keluar untuk mencegat harta itu. Ini nggak jelas riwayat mana, nggak jelas. Makanya kita jangan sampai menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah padahal Rasulullah tidak bicara. Kita ambil substansinya aja. Makanya belajar sejarah itu hati-hati. Jangan mengatakan Rasulullah berkata. Kalau Rasulullah berkata harus ada hadisnya. Paham ya? Tapi substansinya saja, Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat untuk apa? Keluar, kan gitu substansinya, untuk menghadang mereka ini. Dan karena ini ya niat mereka tidak perang, ya sekedar untuk apa? Mengambil aja. Makanya nggak perlu banyak orang. Dan Rasul tidak memaklumatkan perang ini secara terang-terangan di depan Muhajirin dan Ansor. Tapi Rasulullah siapa aja yang mau aja gitu loh. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, maka terkumpullah sahabat Nabi, ya kurang lebih yang ikut perang Badar ini tujuannya untuk menghadang, bukan untuk perang dengan kafir Quraisy dengan peperangan yang dahsyat lah. Pertama kali tujuannya cuma untuk apa tadi? Menghadang. Sehingga yang diajak Nabi nggak semuanya dan tidak dimaklumatkan perang secara nyata, enggak. Cuman siapa aja yang mau monggo ikut. Kurang lebih jumlahnya 300 sekian belas. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Riwayat macam-macam, tapi intinya 300 belasan. Jelas ya? Lah, 313 atau 314 atau 15 kurang lebih seperti itu. Itu mayoritas adalah Ansor apa Muhajirin? Mayoritas tetap Ansor. Sayamlah karena jumlahnya Ansor lebih banyak. Itu pun Ansor tidak semua. Bisa dipahami ya? Di sini disebutkan ya yang dari Muhajirin kurang lebih 80-an orang. Dari Aus 61 orang, dari Khazraj 170 orang. Berarti dari Ansor kan 170 ditambah 61. Berarti kan mayoritas yang ikut perang itu orang Ansor. Oke. Dan para sahabat Muhajirin
Jumlahnya tadi berapa? Kurang lebih 80-an orang. Nah, pada waktu itu tidak ada di antara pasukan Islam 300 sekian itu yang membawa kuda perang, kecuali cuma 2 orang saja yang membawa kuda perang. Siapa yang bawa kuda perang itu? Zubair bin Awam, sahabat Nabi, misanannya Nabi, karena ibunya Zubair itu namanya Sofia, itu bibiknya Nabi. Zubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad, 2 orang tok yang bawa kuda perang. Kemudian dan membawa 70 unta untuk perang itu. 1 unta gantian 3 orang. Sekarang yang naik 1 orang, nanti beberapa kilo gantian yang satu lagi naik. Paham maksudnya? Dan Rasulullah kebagian 1 unta dengan Ali bin Abi Thalib dan Marthad ibn Abil Marthad al-Ghanawi. Jadi 1 unta dibuat 3 orang. Paham tuh nggak? Bisa dipahami? Karena kalau 1 orang 1 unta, banyak yang jalan kaki nanti kasihan, jadi gantian. 1 unta dipakai berapa orang? 3 orang. Intinya sangat sederhana gitu maksudnya di situ. Sangat perlengkapan yang tidak lengkap begitu maksudnya. Kemudian bendera perang yang secara umum dipegang oleh Mus'ab bin Umair secara umum. Adapun benderanya Muhajirin dikasihkan ke Ali bin Abi Thalib. Sedangkan benderanya Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad pendekarnya Ansar. Oke. Maka ikhwatal iman, Abu Sufyan itu bukan orang bodoh, orang cerdas dia itu. Karena kemarin dia dapat info waktu berangkat, itu kan sebenarnya sudah dihadang, betul apa enggak? Tapi lolos kan gitu kan. Maka Abu Sufyan mikir, jangan-jangan besok ini ketika pulang akan dihadang lagi. Kan gitu kan cara pikirnya dia ini. Maka setelah dia melihat gelagat dan yang ada, ternyata dapat informasi. Siapa yang dapat informasi ini? Abu Sufyan, bahwa pasukannya Muhammad sudah bergerak. Maka Abu Sufyan langsung menulis surat, menyewa seseorang yang ahli berkuda dengan kuda yang cepat. Kalau sekarang ya pos kilat gitulah. Zaman itu cari orang penunggak kuda yang hebat, ya. Tolong serahkan surat ini, segera engkau berjalan menuju Mekah, sampaikan berita ini kepada kafir Quraisy bahwa harta-harta mereka yang penuh dengan emas, penuh dengan komoditas ini yang akan dibawa untuk ke Mekah ini terancam akan dirampas oleh orang Islam. Nama petugas ini adalah Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam bin Amr al-Ghifari. Surat itu dipegang Damdam langsung naik kuda cepat luar biasa sampai ke Mekah. Di Mekah dia menjerit teriak di depan orang-orang kafir Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, amwalukum ma'abi Sufyan. Wahai orang-orang kafir Quraisy, harta kalian yang dibawa Abu Sufyan terancam akan dirampas oleh Muhammad dan bala tentaranya. Segera kalian bertindak untuk menolong Abu Sufyan. Langsung ketika itu juga Abu Jahal menyiapkan pasukan. Semuanya harus ikut. Kata Abu Jahal, tidak boleh ada orang Quraisy yang tidak ikut perang ini. Bahkan kalau dia itu ada udzur, wajib menyuruh ganti, entah itu budak atau siapa, harus ada yang ganti, gak boleh absen. Ya, karena ini kan masalah hidup matinya bangsa Quraisy. Karena mereka itu nggak bisa dapat makan kecuali melalui jalur apa? Perdagangan. Sedangkan kalau jalur dagangnya nggak aman, nggak bisa makan. Masalah hidup mati, masalah perut ini. Makanya harus ikut, nggak boleh ada yang tertinggal. Ya maka akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah 1.300 orang Quraisy. Berapa jumlahnya? 1.300. Jumlahnya kaum muslimin berapa tadi? 300 sekian belas. 1.300 berangkat. Ya, Bani Hashim terpaksa ikut. Sebenarnya nggak mau ikut Bani Hashim. Bani Hashim kan baninya Nabi kan. Sebenarnya nggak mau ikut, tapi terpaksa ikut. Berangkat, diantaranya Abbas, pamannya Nabi. Hatinya nggak pengen perang, tapi namanya kemarin kan sudah diboikot yang dulu saya ceritakan. Takut nanti kena apa-apa lagi, pura-pura ikut aja berangkat kan gitu. Oke. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jumlahnya 1.300 orang. Kemudian
Setelah berangkat pasukan kafir Quraisy jumlahnya 1.300 itu, Abu Sufyan itu mengatur gimana caranya supaya tidak bertemu dengan pasukannya Muhammad SAW. Akhirnya Abu Sufyan ini mencari celah, mencari keadaan, lihat keadaan bagaimana supaya kafilah yang dinahkodai oleh dia ini bisa lolos gitu loh. Maka dia bertemu sama seseorang di padang pasir namanya Majdi bin Amr, orang yang di daerah jalur perdagangan itu. Ditanyai, tolong infokan kepada aku, saya dengar katanya Muhammad bergerak dengan pasukannya ingin menghadang golonganku atau rombonganku, apa benar itu? Apa engkau melihat gerakan-gerakan aneh di tempat ini? Barangkali engkau tahu informasi, tolong sampaikan kepada aku. Maka kata Majdi bin Amr nih, saya nggak lihat apa-apa dari kemarin, anteng-anteng aja, nggak ada pergerakan yang aneh-aneh. Cuma kemarin saya lihat ada 2 orang. Perhatikan ya jemaah. Kemarin saya lihat 2 orang ini mondar-mandir di daerah sini ini. Siapa itu kira-kira? Siapa itu? Itu utusannya Nabi itu, Tolha bin Ubaidillah sama Sa'id bin Zaid. Apa kata? Lihat cerdasnya Abu Sufyan. Di mana mereka menderumkan untanya? Saya pengen lihat tempat itu. Oh, di sana dia menderumkan untanya. Didatangi sama Abu Sufyan, diobservasi, dianalisis, dicari. Mohon maaf ya, kotorannya unta dicari. Setelah dicari, kotoran untanya itu diteliti sama Abu Sufyan. Setelah dilihat-lihat, ternyata kotoran untanya itu ada biji kurma. Untuk paham nggak maksudnya? Nggak ono unta mangan kurma nek gak unta wong Madinah. Akhirnya Abu Sufyan paham, oh berarti ini adalah telek sandinya Muhammad. Apa telek sandi itu? Intelnya Muhammad ini. Dengan dalil kotoran untanya ini ada apanya? Biji kurma. Dan yang terkenal kurma di mana pada waktu itu? Madinah. Oh berarti ini orangnya Muhammad sudah mengintai kita. Gak aman ini berarti ini. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Sufyan? Seandainya ada peta di sini saya jelaskan pakai peta. Abu Sufyan langsung meninggalkan jalur utama. Jalur utama dari utara sana ya, utara sana kan? Dari Syam ke Mekah ini ada jalur utama. Yang mana jalur utama ini melewati Madinah. Faham nggak? Maka karena sudah tahu keadaannya seperti ini, Abu Sufyan nggak milih jalur utama. Dia belok ke barat melalui pesisir apa? Laut Merah. Singkat kata, Abu Sufyan berhasil meloloskan diri. Yang termasuk hebat kan ya? Padahal antum tahu tak, unta bawa muatan kira-kira larinya kenceng apa pelan-pelan? Pelan-pelan kan? Tapi saking cerdasnya Abu Sufyan ini. Tapi dia kafir pada waktu itu ya. Nanti masuk Islam ya. Apa yang terjadi? Lolos sudah, beres. Gak terkejar, tidak terdeteksi oleh pasukannya Rasulullah dan para sahabat. Nulis surat lagi. Siapa yang nulis surat? Abu Sufyan nulis surat bahwa harta kalian selamat, kita sudah lolos. Ngirim orang lagi sampai di Mekah. Di tengah jalan, kan tadi kan pasukannya Abu Jahal sudah apa? Sudah berangkat. Kepapasan utusannya siapa tadi? Abu Sufyan, bahwa kafilah dagang kalian sudah aman, selesai. Mendengar informasi bahwa rombongan atau kafilah dagang atau apa namanya, karavannya itu sudah selesai, sudah selamat, maka akhirnya kafir Quraisy mikir ulang, kita jadi perang nggak ini? Tahu nggak sih? Ngapain perang? Sudah selesai kok, harta kita selamat, kok ngapain perang? Nah, akhirnya Abu Jahal marah dan mengatakan, wallahi tetap kita harus berangkat ke Badr, kita harus sikat Muhammad dan bala tentaranya. Ini menunjukkan Abu Jahal juga pinter dia itu, tapi bodoh, tapi pinter, tapi bodoh. Kenapa? Lihat, dia itu mikirnya gini, tidak berpikir pragmatis. Dia mikir, loh kalau sekarang ini kita lolos, lah, bagaimana kalau besok? Paham nggak maksudnya? Loh bagaimana tahun depan? Wong itu mau nggak mau kita melewati jalur itu. Mau jalur mana? Mau jalur ke Nejud sampai ke daerah Irak, terlalu makan waktu jauh, bisa mati di tengah padang pasir. Mau tidak mau melalui jalur itu. Jadi mau tidak mau kita harus tetap berangkat dan menghabisi penghalang ekonomi kita, kan gitu kan? Gak setuju sebagian orang
Quraisy nggak setuju. Di antara yang nggak setuju, bahkan Abu Jahal sudah ngomong, kita akan berangkat ke Badar, kita akan tinggal di sana 3 hari, kita akan nyembelih unta-unta, kita akan minum minuman keras di sana, kita akan berpesta di sana, kita habisi pasukannya Muhammad, begitu. Lah, ada orang namanya Al-Ahnas bin Syariq, dia orang yang apa namanya bisa mengukur. Nggak usah kita perang. Ngapain kita perang ya Abu Jahal? Harta kita selamat, ngapain kita perang? Kita nggak ada urusan sama orang-orang Medina, orang-orang Ansor itu yang kata mereka Ansor. Kita nggak ada urusan mereka, ngapain kita tumpahkan darah yang nggak ada urusan sama kita? Jelas ya? Nah, akhirnya Akhnas ini menarik Bani Zuhro, karena dia ini pemimpinnya Bani Zuhro. Maka Bani Zuhro mengundurkan diri 300 orang. Jadi 1.300 dikurangin 300 jadi berapa? 1.000. Tidak ada satupun Bani Zuhro yang ikut perang pada waktu itu. Pulang semuanya Bani Zuhro. Ya, melihat Bani Zuhro pulang gak ikut perang, Bani Hasyim pengen pulang juga. Setelah pengen pulang juga, dimarahi sama Abu Jahal. Hei Bani Hasyim, mau kemana kalian? Akhirnya gak jadi juga Bani Hasyim. Kalau Zuhro berangkat tadi. Jadi sekarang jumlahnya orang kafir Quraisy tinggal berapa? 1.000. Lah kemudian kabar lolosnya pasukannya atau rombongan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan serta berangkatnya 1.000 orang menuju Badar sudah terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan posisi Rasulullah sudah di luar kota Madinah. Mau balik cari pasukan sudah telat, sudah paham maksudnya ya? Padahal jumlahnya cuma berapa tadi? 300 melawan 1.000. Mau tidak mau akan terjadi pertempuran dahsyat itu. Karena itu sudah menjadi tujuan Abu Jahal harus dihentikan. Karena ini karena ini mau tidak mau ini bisa menghambat perdagangan mereka. Harus dihabisi Muhammad itu mau tidak mau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Dalam poin-poin Baiatul Aqabah dulu itu sudah saya terangkan. Nanti jika Rasulullah hijrah ke Madinah, wajib bagi orang Ansor Madinah membela Rasulullah ketika ada di Madinah. Paham? Sedangkan posisi Badr itu sudah di luar kota Madinah. Tidak ada kewajiban bagi orang Ansor untuk membela Nabi sesuai dengan butir apa? Perjanjian itu Aqabah. Maka Rasulullah kan bingung ini. Jumlahnya muhajirin cuma dikit. Muhajirin nggak usah dipakai perjanjian. Muhajirin itu kan orangnya Nabi sendiri. Orang loyal sejak dari apa? Mekah. Cuman masalah ini kebanyakan yang ikut perang itu orang Ansor. Sedangkan sudah di luar kota Madinah, seandainya mereka balik boleh. Paham maksudnya ya? Akhirnya Rasulullah mengumpulkan pasukan. Gimana ini? Jumlah kita cuma 300. Dan jumlah mereka berapa? 1.000. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, fima makna, kami tetap berperang bersamamu ya Rasulullah. Kita tidak akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Kita setia kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah senang mendengarkan perkataannya Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah mengatakan lagi, tolong pendapat kalian bagaimana lagi? Umar gantian ngomong. Terus ya Rasulullah, kita setia kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah senang. Tapi Rasulullah masih ngomong lagi, tolong pendapat kalian yang lain. Setelah itu Mikdad ngomong. Mikdad berkata, ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami orang-orang muhajirin tidak pernah berkata kepadamu seperti Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Berangkatlah engkau Musa dengan Tuhanmu, berperanglah, kami tunggu di sini, kami duduk di sini. Kami nggak ngomong gitu seperti dulu Bani Israel diajak Musa berperang ngomong seperti itu ya Rasulullah. Tapi kami berkata kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Berangkatlah engkau ya Rasulullah dengan Tuhanmu dan kami semuanya besar bersamamu, tidak mundur ya Rasulullah. Itu bedanya sahabatnya Nabi Musa dengan sahabatnya Nabi Rasulullah. Kena omongannya bin Mu'ad, pendekarnya Ansor ini paham loh. Rasulullah dijawab bolak-balik kok masih minta pendapat. Kayaknya itu nunggu kita orang Ansor. Paham nggak maksudnya? Kok soalnya tadi Umar muhajirin, betul? Abu Bakar muhajirin, Mikdad muhajirin, semua Quraisy. Paham ya? Jadi wajar kalau membela Nabi, kan gitu kan? Maka Nabi ini kurang karena mana orang Ansor kok nggak ngomong gitu loh.
Mana pendapat kalian? Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini cerdas dan mengatakan, ya Rasulullah, kok seakan-akan anda ini nunggu omongan kita orang Ansar. Iya benar, itu yang saya tunggu dari tadi, kata Rasulullah. Itu yang saya tunggu dari tadi. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ngomong, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, seakan-akan kau butuh kami yang ngomong. Iya, itu yang saya tunggu, kalian orang Ansar. Langsung diwakili sama Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wallahi ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami bersaksi bahwa kau ini membawa kebenaran. Ya Rasulullah, putuskan tali rahim kami sesuka hatimu, sambung tali rahim kami, tali kita sesuka hatimu, ambil harta kita sesuka hatimu, dan tinggalkan harta kita sesuka hatimu. Wallahi, harta yang kau ambil lebih kami cintai daripada harta yang kau tinggalkan ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, orang Ansor tidak ada satupun yang tertinggal dalam perang ini. Tidak ada sahabat Ansor yang tidak ikut dalam perang ini. Kami adalah orang yang sudah terbiasa perang ya Rasulullah. Maka tidak boleh ada satu orang di antara kami yang tidak ikut perang. Senang Rasulullah. Perhatikan Muhajirin sama Ansor sudah apa? Sudah satu. Itu panjang omongannya. Setelah dapat omongannya Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah berkata, ya, siru wa abshiru, berangkatlah, bergembiralah kalian. Karena kalian diberi apa? Dua janji oleh Allah. Kalau nggak mati syahid, maka hidup mulia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi laka'anil an angduru ila masaril kaum, demi Allah seakan-akan aku melihat sekarang ini tempat matinya orang-orang itu besok hari. Besok Abu Jahal mati di sini, besok Umayyah mati di sini. Seakan-akan Nabi sudah dikasih tahu. Setelah itu ikhwatal iman yang dirahmati Allah, setelah dapat kekompakan dari Muhajirin Ansar, Rasulullah ingin langsung terjun melihat keadaan. Rasulullah pada waktu itu bersama Abu Bakar, insyaallah ya, bersama seorang sahabat, ya, sama Abu Bakar. Berdua ingin melihat keadaan, tanya-tanya ke orang. Ada orang di situ, orang tua ditanya, aku ingin bertanya kepadamu, tolong kabarkan kepadaku. Kata orang tua itu, kalau engkau memberitahu, ya, siapa kalian berdua, nanti kami akan memberitahu informasi. Oke, silakan kasih tahu aku dulu, nanti kami akan memberitahu siapa kami berdua. Akhirnya orang tua ini cerita. Orang tua ini cerita, saya mendengar bahwa sekarang itu ada pertikaian antara siapa? Muhammad dan tentaranya orang Madinah beserta kafir Quraisy, kan gitu kan, yang dipimpin Abu Jahal. Sekarang pasukannya Muhammad itu sedang berjalan ke sini, sedangkan pasukannya Abu Jahal sekarang berjalan menuju sini. Kemungkinan mereka ada di sini, kemudian di sini. Ini orang nggak tahu kalau yang diajak ngomong itu siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah ngorek informasi. Setelah dapat informasi lengkap, Rasulullah ditanya, sudah saya sampaikan kepada kalian berdua tentang info-info terkini. Sekarang tolong kabarkan ke aku, siapa kamu berdua ini? Dijawab sama Rasulullah, nahnu minal ma, kami dari air. Nah, orang pada waktu itu kalau ada kata-kata nahnu minal ma, kami dari air, kata-kata nahnu minal ma, kami dari air, itu terbiasa orang Arab kalau ada orang ngomong kayak gitu. Itu maksudnya itu dari Irak. Karena di Irak itu ada sungai. Namanya sungai apa? Eufrat. Sungai Furat. Itu paham enggak maksudnya? Lah, padahal Nabi enggak dari Irak. Loh, berarti Nabi bohong dong. Enggak, itu adalah tauriyah. Nahnu minal ma, kami dari air. Semua makhluk hidup dari air. Maksudnya manusia ini kan diciptakan dari apa? Air apa? Air mani. Itu namanya tauriyah. Satu kata mengandung dua makna, kan gitu kan? Makna yang jauh dan makna yang dekat. Orang yang diajak ngomong mesti mikirin makna yang dekat. Kalau ada orang ditanya dari mana, saya dari ma, maksudnya dari mana? Irak. Tapi bukan itu maksudnya Nabi. Seperti kemarin tuh Abu Bakar ditanya siapa orang laki-laki ini. Abu Bakar jawabnya ini penunjuk arah, kan gitu kan? Nah, Abu Bakar gak bohong, memang penunjuk arah Rasulullah ini, menunjuk ke jalan yang lurus. Tapi dipahami oleh orang ini penunjuk jalan supaya tidak tersesat di padang pasir. Jadi intinya gak bohong di situ, tapi tauriyah. Kalau Rasulullah ngomong, siapa kamu berdua ini? Oh, saya ini Muhammad, ini Abu Bakar. Kita juga lugu-luguan itu namanya. Bukan perang namanya itu, kan gitu. Makanya Rasulullah buat strategi nahnu minal ma, kami dari air. Oke ya. Berarti Rasulullah sudah dapat informasi. Lah setelah itu apa yang terjadi ikhwatal iman? Pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan Zubair bin Awam. Oh, 3 pendekar ini. Ini 3 orang kayak 3.000 orang ini.
Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan siapa tadi? Zubair bin Awwam. Tiga-tiganya pendekar, tiga-tiganya nggak pernah kalah kalau perang. Pendekarnya sahabat, 3 orang ini. Untuk apa? Untuk mencari informasi sudah sampai mana orang kafir Quraisy itu. Ketika cari informasi, ketemu di sumur atau mata air, ada 2 Buddha ngambil air, ditangkap sama 3 orang ini. Siapa 3 orang ini? Ali, Zubair, Sa'ad bin Waqqas. Ditangkap. Ayo, siapa kamu ini? Kamu ini miliknya siapa? Saya ini miliknya Quraisy, Pak. Saya ini miliknya Quraisy, Pak. Diwantemi sama Ali, sama siapa tadi? Zubair. Enggak, kami ini pasti miliknya Abu Sufyan. Karena Ali dan teman-temannya itu berharap Abu Sufyan masih di sekitar itu. Antum paham enggak maksudnya? Karena Ali, Zubair sama siapa tadi? Sa'ad bin Waqqas berharap Abu Sufyan itu belum jauh gitu loh. Masih berharap ada di situ sehingga masih bisa diambil apa tadi? Hartanya. Kamu ini milik siapa? Saya ini miliknya Quraisy, Pak. Bukan. Kamu mesti miliknya Abu Sufyan. Pukuli, Pak. Akhirnya loh, saya ini ngomong jujur kok, dipukuli terus. Akhirnya dia ngomong, iya saya ini memang miliknya Abu Sufyan. Ditinggal. Nabi datang, kata Nabi, ini orang dari tadi jujur ente pukuli semua. Ketika dia bohong ente tinggalkan. Kata Rasulullah, ini miliknya Quraisy. Berarti jujur nggak dia itu? Jujur, tapi saking semangatnya 3 sahabat ini berharap bahwa Abu Sufyan masih apa? Tidak dari situ. Jelas maksudnya ya? Itu diinterogasi sama Nabi. Nah, bagaimana keadaan kalau kamu jujur maka nanti tolong kabarkan kepadaku tentang Quraisy. Dijelaskan. Berapa jumlah mereka? Maka dijawab sama 2 budak ini, kami nggak tahu. Pokoknya banyak mereka itu. Saya nggak tahu jumlah mereka itu berapa, tapi yang penting banyak. Akhirnya Rasulullah itu matematikanya main Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wis gini aja, mereka setiap hari nyembelih berapa unta? Dijawab sama budak ini, kadang 9, kadang 10 unta. Akhirnya Rasulullah berkata, oh berarti jumlah mereka kalau nggak 900, 1000, karena 1 unta itu dimakan untuk berapa? 100 orang. Nah, akhirnya sudah tergambar. Nah, kemudian itu siapa saja orang kafir Quraisy yang ikut perang? Dijawab Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Haris bin Amir, Abu Jahal, Tu'aimah bin Adi, Nadr bin Haris, Zam'ah bin Aswad, Umayyah bin Khalaf. Dan disebutkan pendekar-pendekar atau dedengkot-dedengkotnya kafir Quraisy, disebutkan semua yang ikut perang itu. Jadi Rasulullah sudah punya gambaran jumlah mereka 1000, orangnya yang ikut ya itu. Bisa dipahami ya? Setelah itu turun hujan. Turun hujan ini sengaja Allah turunkan hujan supaya hatinya kaum muslimin damai, supaya nggak ketakutan menghadapi pasukan yang 3 kali lipat. 3 kali lipat kan? Ya. Setelah itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah berangkat ya dengan pasukan kaum muslimin mencari tempat. Kemudian Rasulullah singgah, membuat camp militer, basis militer gitu loh. Di tempat situ sudah dipapak-papakno sama sahabat, digenah-genahno sama sahabat, tinggal di tempat itu untuk sementara. Maka ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khubbab bin Mundir, pakar strategi perang. Khubbab bin Mundir mengatakan, lihat omongannya dia ini. Ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok milih tempat ini? Kalau memang tempat ini ya Rasulullah ini datang dari Allah melalui wahyu, Anda disuruh membuat tempat di sini. Sami'na wa ata'na, saya nggak ngomentari ya Rasulullah. Kalau memang tempat ini dipilih berdasarkan wahyu dari langit, Anda dapat wahyu dari Allah untuk menjadikan tempat ini basis militer, monggo silakan, kita nggak boleh ngomentari. Sami'na wa ata'na, kami iman. Jelas ya? Tapi ya Rasulullah, kalau memang ini hanya sekedar ijtihadiyah dari panjenengan, paham maksudnya ya? Bukan wahyu, izinkan saya memberi usulan. Maka dikata Rasulullah, ya boleh silakan usul. Bal huwa ra'yi, ini hanyalah pendapatku, bukan wahyu. Kata Khubbab bin Mundir, ya Rasulullah, ini bukan tempat yang layak untuk dijadikan tempat basis, bukan. Tapi hendaklah kita terus maju, kita cari tempat terdekat dengan mata air. Fahimtum? Coba bayangno perang di medan yang gersang, kering,
Siapa yang menguasai air, dialah yang memenang. Paham nggak? Karena kan butuh logistik toh. Kita tinggalkan sejenak perang Badar menuju perang Salib. Di antara yang menyebabkan menangnya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi adalah hal yang sepele yang nggak diperhitungkan sama pasukannya tentara Salib. Apa itu? Salahuddin menguasai apa? Mata air. Tentara Salib belum perang sudah mati sendiri. Antum lihat itu dalam perang Salib itu. Karena menguasai logistik itu penting dalam perang itu. Belum perang kalau pasukannya musuh sudah kekurangan air, mati dengan sendirinya mereka. Wong medannya kayak gitu kok. Iya kan? Maka oh bener ini kata Rasulullah, asar tabir ro'i. Bener pendapatmu. Akhirnya Rasul nurut. Nah, itu menunjukkan bagaimana adabnya sahabat kepada Nabi kan gitu kan, tanya dulu ya Rasulullah ini wahyu apa enggak kan gitu kan. Kalau wahyu sami'na wa ata'na pasti bener kan gitu kan. Tapi kalau ini sekedar pendapat saya pingin usul gitu kan. Paham ya maksudnya ya? Ya, setuju sama itu. Nah, kemudian Mu'ad bin Jabal usul untuk Rasulullah itu punya tempat khusus dan seterusnya, itu gak usah dibahas, panjang nanti ya. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini terjadilah gesekan sudah mulai karena Rasulullah dan para sahabat menguasai mata air. Kata Rasulullah, siapapun yang ingin mendekat ke mata air sikat, kecuali Hakim bin Hizam. Jadi kalau ada orang kafir itu mau ngambil air, disikat sama kaum muslimin. Karena kan tadi yang menguasai tempat siapa? Siapa yang menguasai tempat mata air tadi? Kaum muslimin, berdasarkan usulannya Khubab bin Mundir. Jelas ya? Sehingga kalau ada orang kafir Quraisy butuh minum, disikat. Ada satu orang namanya Hakim bin Hizam, jangan dibunuh. Kenapa? Hakim bin Hizam ini banyak kebaikannya waktu dulu di Mekah. Dia ini keponakannya Khadijah. Masih ingat gak kisah pemboikotan Rasulullah dan keluarganya? Hakim bin Hizam ini termasuk orang yang malam-malam hari bawa makanan. Paham gak maksudnya? Dikasihkan ke tantenya, siapa namanya? Khadijah, istrinya Rasulullah, dikasih, disuplai makanan. Ketahuan Abu Jahal. Ketika ketahuan Abu Jahal, peristiwa itu ketahuan Abul Bukhturi. Kata Abul Bukhturi, Abu Jahal, biarkan Hakim bin Hizam membawa makan, jangan dihalangi. Padahal sama-sama kafir tiga-tiganya ini. Abu Jahal yang paling jahat. Paham ya? Nah, akhirnya apa itu kaum muslimin itu gak melupakan kebaikan orang. Hakim bin Hizam diselamatkan, jangan dibunuh dia, karena dia dulu pernah berbuat baik waktu di mana? Di Mekah. Lah, peristiwa itu selalu diingat-ingat oleh Hakim bin Hizam. Kalau bersumpah dia selalu, saya bersumpah yang demi Allah yang telah menyelamatkan aku dari peristiwa sumur itu. Paham maksudnya enggak? Karena saking membekasnya sampai kalau sumpah dipakai itu. Artinya alhamdulillah karena dulu aku terselamatkan dari apa? Peristiwa di mata air, karena banyak orang mati di situ dibunuh kaum muslimin. Jelas ya? Oke. Nah, setelah itu apa namanya? Kaum muslimin sudah mulai terjadi gesekan lah ini. Sudah mulai terjadi gesekan. Rasulullah SAW dapat wahyu. Ya, dan itu sudah apa namanya? Terjadi mubarozah. Sebelum terjadi mubarozah, terjadi silang sengketa di antara kafir Quraisy. Kafir Quraisy mulai gak kompak. Itu karena ulahnya Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam ini membuat berantakan apa namanya? Pasukan apa? Quraisy. Dia ngomong sama, dilihat ini orang yang paling bijaksana menurut Hakim bin Hizam, dan dilihat orang yang kira-kira bisa menerima nasihatnya itu siapa? Maka dia mikir orangnya adalah Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah itu orang kafir Quraisy, dedengkot, julukannya Abul Walid. Masih ingat gak ada orang kafir yang tak ceritakan nanti insya Allah antum ingat? Masih ingat gak orang kafir Quraisy yang ngomong gini, hei kita ini memusuhi Muhammad gak ada gunanya, gak ada hasil, tolong izinkan aku ngerayu dia. Masih ingat kisah itu? Datang, itu namanya Utbah bin Rabi'ah, itu namanya Abul Walid. Paham gak maksudnya? Nah, datang ke Nabi, ini cerita yang lalu ya, kita tinggalkan perang Badar dulu ini. Ini cerita yang lalu. Abul Walid datang ke Nabi, wahai ponakanku, kau dulu adalah orang yang kami cintai. Nyebutnya lo kau ponakanku, karena tujuannya kan tadi apa? Persuasif, ngerayu, ngasih. Nah,
Wahai ponakanku, dulu kamu adalah orang yang kami cintai, kamu ini al-amin, kami mencintaimu. Tapi setelah ini, setelah kamu umur 40 tahun, kamu menyesatkan kami, kamu membuat agama baru, kamu menyesatkan dan mengolok-olok sesembahan kami. Tolong hentikan dakwamu. Untuk apa sih dakwamu itu? Kalau engkau dengan dakwamu itu ingin menjadi orang kaya, kami akan sepakat orang kafir Quraisy memberikan hartanya kepadamu hingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Kalau kamu, wahai anakku, wahai ponakanku, ingin menjadi seorang sayyid, apa sayyid itu? Pemimpin di kota Makkah. Kami sepakat orang kafir Quraisy seluruh Makkah menjadikan engkau sayyid kami, sehingga kami gak berhak untuk memutuskan perkara kecuali engkau yang memutuskan. Masih ingat kisah itu kan? Masih ingat gak? Dikasih iming-iming. Tapi tolong wahai ponakanku, hentikan dakwamu. Masih ingat? Disebutkan mau cari apa, kami penuhi. Setelah itu Rasulullah mengatakan begini, apakah sudah selesai Abul Walid? Iya sudah. Kalau gitu sekarang giliranku, tolong simak baik-baik dari aku. Masih ingat kisah itu kan? Kemudian Rasulullah membaca surat Fussilat. Dibaca surat Fussilat dengan merdu, dengan indah. Melongo Al-Walid ini, Abul Walid ini, Utbah bin Rabi'ah namanya. Melongo dan terkagum-kagum dengan apa? Dengan bacaan itu. Terus setelah itu selesai pulang ke kafir Quraisy, ingin menyampaikan hasil negosiasi itu. Jelas ya? Waktu pulang dilihat sama Abu Jahal. Lihatan orang ini. Waktu berangkat beda ketika pulang. Berangkatnya ngoncolok semangat, pulang-pulang loyo orang ini. Masih ingat gak kisah itu? Setelah nyampe kata Abu Jahal, "Ya Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah, bagaimana hasil lobimu kepada Muhammad?" Apa kata dia? "Wallahi, saya mendengarkan perkataan yang dahsyat yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Wallahi, itu bukan syair. Kita tahu bagaimana penyair. Muhammad bukan penyair. Wallahi, aku mendengar sesuatu yang sangat mengagumkan. Kalau saya boleh usul kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, sudahlah, tinggalkan Muhammad." Masih ingat gak kisah itu? Sudah, tinggalkanlah Muhammad. Saya punya ide. Kalau Muhammad ini benar-benar pendusta, ngaku-ngaku nabi, sudah nggak usah kita yang memerangi dia. Toh nanti dia pasti dibunuh oleh orang Arab-Arab yang lain. Gak usah Quraisy, pasti dia dibunuh oleh orang-orang Arab yang lain. Tetapi wahai orang Quraisy, kalau seandainya dia itu benar-benar nabi, loh, yang untung kan kita juga orang Quraisy. Suku-suku lain gak punya nabi, kita punya nabi. Marah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? "Saharoka Muhammad, kamu sudah kena sihirnya Muhammad." Peristiwa itu membekas di siapa tadi namanya? Utbah bin Rabi'ah. Nah, ini dimanfaatkan sama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam padahal itu masih kafir loh pada waktu itu. Tapi dia itu menguntungkan kaum muslimin. Paham ya? Dia datangi Abul Walid. "Ya Abul Walid, kau ini orang yang paling ditokohkan. Ngapain ente ikut gayanya Abu Jahal yang koboi itu? Sejak kita perang sudah selesai kok." Paham gak maksudnya? Kafilah dagang sudah selamat, ngapain ngejak kita perang? Saya punya usul. Antum masih ingat nggak kemarin ada peristiwa Nahla yang ada sahabat Nabi Salam bunuh itu loh, gara-gara di bulan Ashurul Hurum itu kan? Masih ingat nggak kisah itu? Coba lebih baik biar perang ini nggak terjadi, ente ngasih diat kepada saudaranya Al-Khadromi yang kemarin terbunuh itu supaya dia ikut pulang, nggak usah ikut perang. Akhirnya dia ngomong, ingin memprovokasi orang supaya ayo pulang. Lah Abu Jahal kan nggak kurang ide, maka marah. Abu Jahal mengatakan, kalian jangan tertipu dengan Utbah, dia itu kumat sihirnya Muhammad sekarang ini. Nah, itu disebutkan di sini, dia ini sihirnya Muhammad lagi kumat, yang dulu pernah kesihir sekarang kumat lagi dia ini. Hati-hati, jangan ikuti dia. Dan dia sesungguhnya nggak mau perang. Kenapa? Karena di bloknya Muhammad ada anaknya dia, ada anaknya namanya Abu Hudzaifah, sahabat Nabi. Nanti kisahnya luar biasa itu. Ketika Utbah mati diseret-seret sama kaum muslimin, anaknya melihat sedih, nangis. Besok saya ceritakan itu. Kayak nggak tahu sekarang cukup apa enggak. Sampai mana tadi? Jangan turuti Utbah ini. Dia ini pengecut. Oh, diprovokasi, tujuannya memang supaya mangkel gak jadi pulang. Nah, Utbah kan tertantang, loh, aku kok dihinakan di depan orang banyak. Akhirnya Utbah mengatakan, gak jadi pulang aku. Ayo perang kalau gitu. Akhirnya pinter Abu Jahal untuk meredakan. Akhirnya hakim gak berhasil. Tapi paling gak kan sudah membuat apa? Membuat goncangan di tengah pasukan kafir Quraisy, sehingga tetap terjadi perang.
Lah perang ini terjadi sebelum tanding terjadi mubarozah. Sabar dulu ya. Ini kalau dipotong besok repot jelaskannya. Dilanjutkan apa selesai? Ya, yang pulang-pulang. Terjadi mubarozah, itu kebiasaan perang zaman dulu. Sudah perang jadi satu gini, sudah ketemu blok sana sama blok sini, sudah hampir depan. Mubarozah, mubarozah siapa yang mubarozah yang keluar pertama kali? Utbah bin Rabi'ah, karena dienyek sama siapa tadi? Siapa tadi namanya? Abu Jahal. Dia itu membuktikan bahwa saya itu gak pengecut. Keluar duluan. Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Berarti adik kakak. Paham ya? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Tadi kan saya katakan Utbah bin Rabi'ah julukannya kan Abul Walid. Berarti anaknya namanya siapa? Walid. Berarti Utbah bin Rabi'ah keluar, Syaibah bin Rabi'ah keluar, sama Al-Walid bin Utbah. Siapa Walid bin Utbah ini? Anaknya Utbah. Berarti ini bapak, anak, sama paman. Tiga-tiganya satu keluarga keluar. Jelas apa enggak? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Tiga-tiganya keluarga semuanya. Ketika melihat orang-orang dedengkotnya kekafiran tiga ini keluar dan menantang, ayo kalian wahai orang yang ngaku Islam, keluarlah 3 orang, kami tunggu di sini. Ketika melihat 3 orang ini keluar, langsung keluarlah 3 pendekar Ansor. Nah, 3 pendekar Ansor pemuda, Auf, Muawid, ya, dan Abdullah bin Rawaha, pendekar tiga-tiganya masih pemuda ini 3 orang. Dilihatin sama Utbah bin Rabi'ah, siapa kalian ini? Wallahi kami gak kenal sama kalian, dan kami gak punya urusan sama kalian bertiga ini. Wallahi kami ingin anak paman kami. Keluarkan anak paman kami, bukan kalian. Dan saya gak ada urusan sama kalian, orang Medina. Paham gak maksudnya? Karena ini yang keluar orang apa? Orang Ansor. Saya gak punya urusan sama kalian. Saya pengen orang Quraisy, anak-anak kami, anak paman kami, keluarkan. Nah, langsung Rasulullah mengatakan, ya Ubaidah bin Haris, ukhruj. Ubaidah bin Haris, keluarlah. Wahai Hamzah bin Abdul Muthalib, keluarlah. Wahai Ali bin Abi Thalib, keluarlah. Jadi keluar Ubaidah bin Haris, kemudian apa? Hamzah, dan semuanya Bani Hashim. Atau semuanya masih keluarganya siapa? Rasul. Sebagaimana satu keluarga, ini juga satu keluarga. Maka apa yang terjadi? Ubaidah ibnul Haris melawan siapa? Utbah bin Rabi'ah. Hamzah, singanya Allah itu, yang garang itu melawan Syaibah bin Rabi'ah. Ali bin Abi Thalib karena masih muda, melawan yang muda kan gitu kan? Melawan siapa tadi? Al-Walid bin Rabi'ah. Tiga-tiganya. Adapun Hamzah, ya gak kelamaan, langsung ditebas, gelondong, mati. Siapa yang mati? Syaibah mati gelondong. Habis gitu Ali, apalagi Ali sama Al-Walid, Walid bin Utbah disikat gelondong. Sing rodok suwe ya loro ini. Ubaidah bin Haris sama Utbah bin Rabi'ah. Lama. Enggak ada yang kalah gitu loh. Terus kena, dua-duanya kena. Ubaidah bin Haris juga kena tersabet pedang. Utbah bin Rabi'ah juga tersabet pedang. Sedangkan Hamzah sama Ali sudah selesai menghabisi musuhnya. Langsung ketika melihat Ubaidah bin Haris sangat lemah, karena memang sudah sepuh beliau, maka apa yang terjadi? Hamzah sama Ali langsung menerkam siapa? Utbah dihabisi 3-0 langsung. Kaum muslimin 3, orang kafir berapa? 0. Langsung Ubaidah bin Haris yang terluka diseret ke pasukan, dan nanti akhirnya wafat di tengah jalan waktu pulang kalau nggak salah, karena akibat luka mubarozah itu. Paham ya? Jadi pertama sudah geger, 3 pendekarnya Quraisy sudah hancur semuanya. Setelah itu Rasulullah berdoa, karena sebelum terjadi peperangan yang dernya ini, Rasulullah berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isaba al-yawm la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm abada. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau tidak akan disembah selama-lamanya ya Allah. Menangkanlah ya Allah kelompok yang satu ini ya Allah. Jika engkau tidak memenangkan, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Terus Rasulullah itu malam hari ibtihal namanya, sampai selendang beliau jatuh. Karena ini hidup matinya Islam itu. Ibadah itu. Rasulullah berdoa sampai serius malam hari, sampai selendangnya Nabi jatuh. Diambil siapa? Diambil Abu Bakar. Terus ditaruh dipakaikan ke Nabi. Hasbuk ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah, engkau sudah merengek-rengek kepada Tuhanmu.
Langsung Rasul dapat wahyu, para malaikat turun. Absir ya Abu Bakar, hada Jibril ala sanail naqa. Kabar gembira wahai Abu Bakar, Jibril sudah turun. Jibril turun, terjadi peperangan yang dahsyat. Terjadilah apa yang terjadi, maka kafir Quraisy digulung oleh kaum muslimin yang jumlahnya cuma berapa? 300. Jadi kalau detailnya sangat panjang, intinya peperangan dahsyat, terjadi peperangan, dan itu kaum muslimin, tidak hanya kaum muslimin yang ikut perang, tidak hanya orang Islam, tapi siapa? Para malaikat ikut perang, dan setan pun ikut perang di situ. Ketika melihat Jibril datang, langsung setan lari. Setan pada waktu itu menyerupai wajahnya Suraqah bin Malik. Tahu Suraqah bin Malik enggak? Yang Rasulullah hijrah, dikejar sama seorang, terus kudanya terperosok, itulah. Itu Suraqah bin Malik al-Mudliji. Jadi setan menyerupai wajahnya Suraqah bin Malik. Ketika lihat Jibril datang, malaikat datang, dia lari terbirit-birit menuju ke arah Laut Merah. Ditanya sama orang kafir, ya Suraqah, mau kemana kamu ya Suraqah? Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Langsung dia, iblis itu menjeburkan dirinya kemana? Ke Laut Merah. Karena tahu malaikat gak mungkin dia bisa kalahkan. Terjadilah apa yang terjadi. Ada seorang sahabat Nabi, ada orang kafir itu, Abbas, tahu Abbas dah? Pamannya Nabi itu saksi bahwa yang ikut perang itu tidak hanya manusia, tapi apa? Para makhluk lembut yang itu tadi, para malaikat. Jadi ada seorang sahabat Nabi mengincar orang kafir. Dia pelan-pelan mau menyabet kepalanya dengan pedang. Pedangnya belum sampai dasnya gelondong. Baru sahabat ini paham, oh berarti perang ini gak kita tok. Antum paham maksud saya? Dan ada seorang sahabat Nabi ini sudah membawa pedang mau menyabet kepalanya musuh. Pedangnya belum sampai ke kepala, kepalanya sudah gelondong. Akhirnya para sahabat paham, oh ternyata ini ada apa? Para malaikat. Nah itulah yang terjadi dahsyat. Dan Abu Jahal wafat di tempat itu. Ceritanya Abu Jahal ini pada waktu itu ada dua bocah, remaja, bukan bocah, remaja, ngomong sama Abdurrahman bin Auf, paman, mana yang namanya Abu Jahal itu? Saya dengar dia suka menyakitin Rasulullah. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf, kau ingin tahu? Abu Jahal, tuh orangnya, tuh, itu orangnya. Itu namanya siapa? Abu Lahab. Ini bocah kecil dua ini. Maka bocah kecil dua-dua menyelinap dan membunuh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tergeletak. Abu Jahal tergeletak. Pedangnya dua bocah ini masih bersimbah darah. Senangnya luar biasa, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berhasil membunuh Abu Jahal. Aku enggak bukan dia ya, aku ya, udahlah saya. Royoan mata ini. Royoan ingin disebut membunuh. Ya Rasulullah, saya berhasil membunuh. Oh, bukan dia ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Saling klaim gitu loh. Nah, akhirnya kata Rasulullah, gini aja, mana pedang kalian? Belum diusapkan? Belum. Mana pedang kalian? Ternyata dua-dua pedang itu ada darahnya. Berarti kata Rasulullah, kalian berdua telah berhasil membunuhnya. Ternyata gak mati, masih hidup Abu Jahal itu. Siapa yang bunuh Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud. Ketika perang telah selesai, kata Rasulullah, cari. Siapa yang dicari? Abu Jahal. Dicari-cari, ketemu. Maka Abu Mas'ud yang menemukan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, bukan Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud meletakkan kakinya di lehernya. Setelah itu Abu Jahal sadar dan melihat ke atas. Bukankah engkau penggembala kambing yang dulu ada di Mekah? Loh, mau mati sempatnya ngenyek uang. Mau mati loh padahal ini. Ketika diinjak kakinya oleh Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, bukankah kamu penggembala kambing dulu yang ada di kota apa? Mekah. Memang Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang miskin, sahabat yang bukan Quraisy, dia itu penduduk Mekah, bukan Quraisy. Karena singkat kata Abu Jahal ngomong, kemenangan ini ada di pihak siapa? Ada di pihak Rasulullah. Dipenggal kepalanya, dibawa ke Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Fir'aunu hadil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Mati setelah itu. Nah, ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh oleh Nabi. Nah, itu besok aja. Itu seru juga. Oh, ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh oleh Nabi. Besok akan kita ceritakan tentang hal-hal yang peristiwa pasca terjadinya apa? Atau kisah-kisah seputar perang Badar. Ini belum selesai. Ini perang Badar bagian pertama. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Perang Badar bagian apa? Bagian 2. Diingat-ingat tadi matinya siapa? Abu Jahal, ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan perang Badar bagian 2. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.